warahmatullahi wabarakatuh. Puji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karunia-Nya ialah kita dapat berkumpul di Zoom ini. Pada pertemuan kali ini, saya meminta maaf kepada teman-teman karena saya mengajar secara online karena ada anak maba mau tes UTBK di kampus. Jadi, kita disarankan oleh kampus untuk kuliah online pada pertemuan kali ini. Izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu kepada mahasiswa otomotif. Baik, maaf ya teman-teman, saya menulis di Word karena kendala tidak ada papan tulis. Jadi saya perkenal lewat Word. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar. NIM saya 230203501009 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, mata kuliah listrik dan elektronika dasar. Baik, apakah mahasiswa yang ada di Zoom ini hadir semua? Ya, sekiranya hadir 10 orang, Pak. Oke, sekiranya hadir semua di Zoom ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya akan membagikan PowerPoint pembahasan kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya akan bertanya pada teman-teman, apa itu listrik dan elektronika dasar? Ada yang bisa menjawab? Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu listrik dan elektronika dasar. Baik, pengertian listrik dan elektronika dasar itu beda ya, teman-teman. Yaitu listrik. Listrik adalah bentuk energi yang terjadi ketika muatan listrik bergerak atau mengalir melalui suatu medium seperti kawat atau jalur konduktif. Energi ini dapat dihasilkan dari sumber-sumber seperti bahan bakar fosil, tenaga air, panas bumi, dan energi surya. Sedangkan elektronika dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari prinsip-prinsip dasar listrik. Contohnya seperti kayak hukum Ohm, hukum Kirchhoff, hambatan, tegangan, dan arus dan daya. Udah. Baik, saya akan kembali ke pembahasan sebelumnya, itu pengantar rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronik yang terhubung untuk mengantar arus listrik. Memahami dasar-dasar rangkaian listrik adalah penting untuk mempelajari dan merancang sistem elektronika yang baik. Dasar-dasar rangkaian AC. Alur arus bolak-balik. Arus AC mengalir dalam dua arah, berubah secara berindip antara positif dan negatif. Itu selanjutnya adalah sumber tegangan AC. Sumber tegangan AC seperti listrik PLN. Kayak sekarang kita memakai lampu PLN untuk menerangi ruangan. Memasuki arus yang terus-menerus berubah arah. Selanjutnya adalah komponen AC. Rangkaian AC mengandung kapasitor, induktor, dan resistor yang menunjukkan sifat yang berbeda dalam rangkaian AC. Ada yang tahu selain yang saya jelaskan dasar-dasar rangkaian AC?
Baik, sekiranya saya akan menjelaskan tambahannya, itu ada yang dinamakan transformator. Transformator adalah komponen yang digunakan untuk mengubah tegangan AC dari satu level ke level lainnya. Maaf ya teman-teman, karena saya di sini hanya menampilkan 3 penjelasan, karena mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan apa. Baik, yang ketiga itu dasar-dasar rangkaian AC. Arus suara. Arus DC hanya mengalir dalam suatu arah dari positif ke negatif. Yang kedua itu sumber tegangan DC. Sumber tegangan DC seperti baterai menyediakan tegangan yang konstan. Yang ketiga itu komponen DC. Rangkaian DC terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor yang memiliki karakteristik yang berbeda. Yang keempat itu perbedaan antara rangkaian dan AC dan DC. Arus. Perbedaannya itu arah arus. AC mengalir bolak-balik, sementara DC mengalir searah. Sumber tegangan. AC berasal dari sumber yang bervariasi, sedangkan DC berasal dari sumber yang konstan. Aplikasi. AC digunakan untuk transmisi daya jarak jauh, sedangkan DC cocok untuk perangkat elektronik. Contohnya seperti yang kita pakai sekarang, laptop, HP, atau peralatan rumah tangga seperti televisi, kulkas, dan sebagainya. Aplikasi rangkaian AC dan DC. Rumah tangga. Peralatan rumah tangga seperti lampu, televisi, dan mesin cuci menggunakan rangkaian AC. Seperti yang saya jelaskan tadi, rangkaian AC biasa digunakan untuk peralatan rumah tangga. Yang kedua itu elektronik. Perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan baterai menggunakan rangkaian DC. Komputer dan smartphone dan baterai, contohnya alat yang menggunakan baterai seperti lampu senter, sama jam. Banyak yang lainnya. Banyak contoh-contoh yang lain yang menggunakan baterai. Yang keenam yaitu keuntungan dan kerugian rangkaian AC dan DC, yaitu efisiensi. AC lebih efisiensi dalam transmisi daya jarak jauh, sedangkan DC lebih efisien untuk perangkat elektronik. Yang kedua itu keamanan. AC lebih aman karena tegangan rendah, sedangkan AC memiliki risiko sengatan listrik yang lebih tinggi. Setiap PLN biasa, kalau teman-teman, kalau ada PLN, petugas PLN memperbaiki listrik, pasti memakai alat pengaman seperti baju tebal, pos tangan khusus untuk petugas PLN. Itu biaya. Yang ketiga itu biaya. Peralatan DC cenderung lebih murah daripada peralatan AC dalam skala rumah tangga. Lebih murah seperti jam baterai sekarang toh. Sekarang kan zaman sekarang ada jam elektronik yang pakai listrik biasa. Beda sama zaman-zaman dulu. Jam biasa digunakan hanya menggunakan baterai. Yang keempat yaitu perawatan. Rangkaian AC membutuhkan perawatan yang lebih kompleks untuk menjaga kinerja yang baik. Kesimpulan selanjutnya dulu, kesimpulan dan poin penting. Yang pertama, pemahaman dasar. Menguasai konsep dasar rangkaian AC dan DC adalah fondasi penting untuk mempelajari elektronika. Yang kedua itu aplikasi yang berbeda.
AC dan DC memiliki aplikasi yang berbeda, sehingga perlu dipilih dengan tepat sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu pertimbangan keamanan. Keselamatan adalah prioritas utama saat bekerja dengan sistem kelistrikan baik AC maupun DC. Jadi teman-teman, kalau seumpama kita ada kerjaan yang berat atau apa, harus dipertimbangkan keamanan, karena keamanan lebih penting. Baik, kan saya tadi sudah menjelaskan, yaitu saya akan menjelaskan tentang hukum OHM, rumus hukum OHM. Baik, saya akan baik. Di sini ada soal cerita yang saya akan jelaskan kepada teman-teman. Contoh soal itu, suatu pengantar yang terbuat dari kawat tembaga mempunyai tahanan 4 ohm. Besarnya kuat arus yang mengalir sebesar 25 ampere. Diminta menghitung besarnya tegangan yang dibutuhkan. Baik, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana cara menghitung besar tegangan yang dibutuhkan. Jawaban, baik, saya akan jelaskan. Itu diketahui dik sama dengan R sama dengan 4 ohm. Arus sama dengan 25 ampere. Ditanyakan di sama dengan volumenya F. Enter. Jadi penyelesaiannya adalah penyelesaian itu V sama dengan arus lambangnya adalah I arus I lambang simbolnya dikali R. Jadi hasilnya sama dengan 25 dikali 4 dikali 4, karena ini arus kita ambil di 4 ohm, di 25 ampere kuat arus dikali R 4 ohm. Jadi 25 dikali 4 sama dengan 25. Jadi hasilnya 100. Jadi hasilnya V sama dengan 100 volt. Jadi tegangan yang dibutuhkan dari kawat tembaga itu 100 volt. Baik, sekiranya sudah cukup waktu sekarang. Jadi kita lanjutkan pertemuan ke depannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pur.